Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai time value of money. Silahkan menyimak teman-teman. Halo, saya Hoirotunisa NIM 7311420002. Saya Imam Taufik dengan NIM 7311420009. Perkenalkan, nama saya Friska Nurmaniska, NIM 7311420011. Perkenalkan, saya Putri Mustika dengan NIM 7311420015. Halo, perkenalkan saya Aisyah Nivita Ramadhani, NIM 73114201111. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Yulianti, NIM 73114201112. Perkenalkan, nama saya Sagna Nadia Lutfa dengan NIM 73114201134. Perkenalkan, nama aku Enrico Fransa Wijaya dengan NIM 7311423030. Perkenalkan, saya Vicky Emilia Hidayat dengan NIM 73114202339. Deskripsi time value of money. Konsep nilai waktu dari uang menjelaskan bahwa investasi dalam aktiva tetap bersifat jangka panjang. Ini berarti bahwa yang tertanam dalam aktiva tetap akan bebas secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya, waktu ini berkaitan dengan nilai uang yang diinvestasikan. Untuk mengukur nilai waktu dari uang dapat menggunakan beberapa cara, yaitu future value, present value, dan net period. Berikut ini adalah penjelasannya. Future value. Future value atau nilai uang di masa mendatang menunjukkan manfaat dari investasi dan perolehan dari suku bunga. Future value ini penting untuk investor dan perencanaan keuangan karena mereka akan menggunakannya untuk memperkirakan berapa nilai investasi yang dilakukan saat ini untuk masa depan. Dengan menggunakan future value, memungkinkan investor dalam membuat keputusan investasi yang cocok, tepat, berdasarkan kebutuhan mereka yang sudah diantisipasi. Cara menghitung future value. Ada dua macam suku bunga yang dapat Anda gunakan untuk menghitung future value, yaitu simple interest dan compound interest. Simple interest adalah bunga yang Anda dapatkan dari nilai investasi Anda saat ini, sedangkan compound interest atau bunga majemuk adalah bunga yang Anda dapatkan dari investasi Anda saat ini dan dari akumulasi investasi tersebut. Rumus dengan menggunakan simple interest. Future value sama dengan present value dikali 1 ditambah suku bunga dikali jangka waktu atau periode. Rumus dengan menggunakan compound interest. Future value sama dengan present value dikali tutup kurung 1 ditambah suku bunga dikali jangka waktu atau periode. Rumus menggunakan Excel. FV kurung buka rate, ampere, PMT, PV, type kurung tutup. Rate adalah suku bunga pinjaman atau investasi. Ampere adalah jumlah periode pembayaran. PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode. PV adalah present value atau nilai saat ini. Type bernilai 0 atau 1 yang menentukan kapan pembayaran jatuh tempo. 0 untuk jatuh tempo di akhir periode dan 1 untuk jatuh tempo di awal periode. Apabila membayar di awal bulan menggunakan rumus sama dengan FV kurung buka rate per 12, ampere, 2 kali min PV, 1 kurung tutup. Apabila membayar di akhir bulan menggunakan rumus sama dengan FV kurung buka rate per 12, ampere, 2 kali min PV, 0 kurung tutup.
Yang kedua, present value. Present value atau PV adalah nilai diskonto sekarang dari arus kas masa depan. Present value mewakili nominal sekarang dari uang yang akan kita terima di masa depan. Ada beberapa alasan pentingnya mengetahui present value. Pertama, hal ini membantu kalian dalam memahami berapa nilai uang hari ini di masa depan. Kedua, keuntungan present value adalah digunakan untuk menghitung nilai masa depan arus kas. Yang selanjutnya yaitu cara menghitung present value. PV sama dengan FV per 1 plus R kalikan dengan N. Nah, dalam Excel kita dapat menghitungnya dengan rumus sama dengan PV buka kurung rate, NPR, PMT, FV, type tutup kurung. Rate di sini adalah suku bunga pinjaman atau investasi, NPR adalah jumlah periode pembayaran, PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode, FV adalah future value atau nilai yang akan datang, type bernilai 0 atau 1 yang menentukan kapan pembayaran jatuh tempo. 0 untuk jatuh tempo di akhir periode dan 1 untuk jatuh tempo di awal periode. Nah, type ini bersifat opsional. Jika di dalam soal tidak ada PMT atau pembayaran setiap periode, maka rumus Excel-nya yaitu sama dengan PV buka kurung rate, NPR, 2 kali min FV tutup kurung. Nah, min di sini berfungsi supaya hasil yang ada itu tidak menunjukkan nilai yang negatif. Net period. Net period adalah periode atau jangka waktu antara tanggal terakhir pelanggan dapat menerapkan diskon dan tanggal pembayaran harus dilakukan. Rumus net period yaitu NPER dalam kurung rate, PMT, PV, FV, type, di mana rate itu merupakan tingkat suku bunga per merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan secara periodik, PMT merupakan pembayaran setiap periode apabila jumlah pembayaran masing-masing periode sama. PV merupakan nilai sekarang atau nilai pada saat penanaman modal hari ini. FV merupakan nilai kemudian atau future value atau nilai modal pada akhir jangka waktu. Dan terakhir, type merupakan waktu pembayaran. Rumus net period di Excel yaitu sama dengan NPER buka kurung rate dibagi 12, di mana periode ini diambil dari 12 bulan dalam setahun, negatif PMT, PV tutup kurung. Pengertian nilai uang, present worth approach. Pada metode ini, biaya yang dikeluarkan atas kepemilikan aktiva ini maupun biaya operasi dari masing-masing aktiva diperhitungkan dengan nilai sekarang, selanjutnya diperbandingkan. Dengan metode ini berarti memperbandingkan biaya-biaya yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi di kemudian hari. Pada metode ini, nilai sekarang dari suatu investasi pada aktiva dalam jangka waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan S dibagi 1 tambah I pangkat 2. Dengan keterangan, P merupakan jumlah dana pada waktu saat ini, S merupakan jumlah dana pada masa yang akan datang, I merupakan suku bunga, N merupakan jumlah angka tahun. Dengan persamaan tersebut, selanjutnya Anda dapat mencari nilai pada masa yang akan datang dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Berikut disajikan sebuah contoh dari aplikasi penggunaan rumus tersebut. Jika Anda menginvestasikan dana sebesar 150 juta untuk 10 tahun dengan tingkat suku bunga 10%, akan dihitung berapa dana Anda setelah 10 tahun. Dengan penyelesaian, susun data tersebut ke dalam suatu daftar seperti contoh penyelesaian pada gambar di bawah, yaitu pada lembar kerja aktiva 2,
Perhatikan gambar berikut. Setelah data tersusun seperti gambar pada slide sebelumnya, ikuti langkah sebagai berikut. Tempatkan pointer pada sel C7, selanjutnya klik perintah function yang terdapat pada menu insert. Selanjutnya jendela insert function ditampilkan, perhatikan gambar di bawah. Klik drop down pada search a function or select a category dan pilih financial. Pada select a function, pilih dan klik FV, klik tombol OK yang terdapat di bagian bawah jendela insert function. Selanjutnya, masukkan sel C4 pada field rate, masukkan sel C5 pada field NPER, masukkan sel C6 pada field PV, kemudian klik tombol OK pada bagian bawah jendela function argumen. Dan yang terakhir, jika langkah Anda benar, hasilnya akan sama seperti gambar di samping. Berikut adalah contoh soal nomor 1. Nah, untuk soal yang pertama di sini, kita akan mencari future value dari sebuah investasi tertentu dengan jumlah pembayaran di awal itu adalah sama, yaitu 5 juta, dengan jangka waktu yang bervariasi, ada yang 24 bulan, 18 bulan, 12 bulan, dan 6 bulan, dengan suku bunga tertentu. Nah, langsung saja kita hitung untuk yang pembayaran di awal bulan. Rumusnya itu sama dengan FV atau future value, buka kurung suku bunga dibagi 12. Dibagi 12 di sini itu karena jangka waktunya itu dalam bulan, sedangkan suku bunganya itu dalam tahun, maka suku bunga harus dibagi 12. Lalu, koma, jangka waktu dalam bulan, koma 2 kali jumlah pembayaran. Pada jumlah pembayaran ini sebelumnya harus dikasih negatif, untuk mengartikan bahwa kita telah mengeluarkan uang di awal agar kita mendapatkan suatu nilai investasi dalam jangka waktu tertentu. Lalu, koma 1. 1 di sini mengartikan bahwa bayar pada awal bulan. Lalu kurung tutup, enter. Lalu tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Lalu lanjut pada pembayaran di akhir bulan, itu rumusnya sama dengan FV, buka kurung suku bunga dibagi 12, koma jangka waktu dalam bulan, koma 2 kali jumlah pembayaran. Nah, jangan lupa pada jumlah pembayaran ini sebelumnya diberi negatif, lalu koma 0. 0 di sini menandakan bahwa bayar di akhir bulan. Lalu tutup kurung, enter. Lalu tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Selesai. Yang kedua, menghitung time value of money dengan metode present value atau nilai sekarang. Yang pertama, kalian buat tabel terlebih dahulu, seperti ini. Setelah membuat tabel, langsung kita masukkan rumusnya. Sama dengan PV, buka kurung, klik suku bunga yang pertama, titik koma, klik jangka waktu yang A, titik koma 2 kali, kemudian hasil, kemudian jangan lupa dinegatifkan, tutup kurung, kemudian enter. Kita ganti formatnya terlebih dahulu menjadi ini. Jika kalian ingin langsung keluar hasilnya dengan otomatis, tarik ke bawah. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu mencari waktu pelunasan. Kalian harus membuat tabel dengan format nama, suku bunga, jumlah pinjaman, angsuran per bulan, dan waktu pelunasan. Kita langsung masuk ke rumus untuk mencari waktu pelunasan, yaitu sama dengan NPER, kurung buka, suku bunga, dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena suku bunga ini per tahun, dan kita mencari waktu pelunasan dengan angsuran per bulan, sehingga dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12. Lalu titik koma, angsuran per bulan, di minus atau dinegatifkan, titik koma, jumlah pinjaman, kurung tutup, enter. Lalu kita tarik ke bawah, dan kita ganti formatnya dengan klik more number format,
Kita pilih yang keempat, kita klik spasi, tanda petik, ketik bulan, tanda petik, spasi, dan enter. Otomatis waktu pelunasan formatnya akan terganti dengan bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.